Setelah Jonathan Majors bersalah di proses persidangan 18 Desember lalu, Marvel Studio langsung memecat villain utama Multiverse Saga itu yang digadang-gadang akan lebih menakutkan dibandingkan Thanos. Jonathan Majors terbukti melanggar perjanjian kontrak dengan Marvel Studio bahwa ia tidak boleh melakukan tindak kejahatan di luar film selama masih terikat kontrak dengan Marvel Studio. Namun sayangnya, Jonathan Majors yang bisa dibilang terlalu instan sebagai aktor naik daun di Hollywood ini belum bisa keluar dari zona star syndrome-nya. Marvel rencananya akan membuat fans terbelalak dan ternganga-nganga melihat kejeniusan cerita untuk karakter Kang ini, di mana Kang the Conqueror akan mempermainkan multiverse dan konsep waktu. Hadir pertama kali di Loki season pertama, kemudian muncul lagi di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dan terakhir muncul di Loki season kedua. Ini adalah awal ancaman Kang untuk semesta Marvel. Tadinya setelah Loki season kedua, Kang akan menyulitkan TVA, Loki, dan juga para Avengers karena variannya yang sudah tak terhitung jumlahnya akan mengacaukan bahkan merebut multiverse. Kang the Conqueror sudah ada sejak era Raja Firaun, sudah ada sejak era 60-an, sudah ada sejak era Iron Lad, bahkan Kang sudah ada di era masa depan di mana kecanggihan teknologinya belum bisa diterima oleh akal sehat manusia era sekarang. Saking canggihnya teknologi masa depan yang digunakan oleh Kang, kekuatannya hampir seperti kekuatan dewa dan tidak terjangkau. Beberapa varian Kang juga akan menyerang varian mereka sendiri. Kang versi muda yaitu Iron Lad yang memiliki nama Nathaniel Richard akan membentuk Young Avengers, meminta pertolongan Avengers untuk mengalahkan Kang versi dewasa. Konsep ini tadinya sedikit banyak akan diterapkan hingga akhir Multiverse Saga di film Avengers Secret Wars. Namun semua itu sia-sia karena Jonathan Majors dipecat akibat ulahnya sendiri. Terlepas nanti Majors mengajukan banding lalu namanya kembali pulih, Marvel Studio dan juga Disney tampaknya tidak akan mengajak Majors bergabung kembali. Pertanyaan terbesar kita saat ini adalah, kalau Jonathan Majors tidak lagi menjadi Kang, lalu bagaimana nasib Multiverse Saga? Sejauh ini ada dua solusi terbaik untuk Multiverse Saga. Yang pertama, recast. Yang kedua, ganti villain. Untuk melanjutkan ancaman Kang di multiverse, langkah yang paling mudah adalah merecast saja pemeran Kang dan mengubah wajahnya dengan aktor lain. Terkait bagaimana ceritanya tentu bisa dibelokkan ke berbagai versi, namun yang paling meyakinkan adalah setelah Loki menjadi temporal loom, beberapa cerita Kang menjadi berbeda yang membuat wajahnya pun ikut berbeda. Perubahan wajah Kang juga bisa dibuat menjadi alasan kenapa TVA tidak menemukan varian Kang lagi, tapi kekacauan masih terus terjadi. Tentu masih banyak sekali alibi-alibi lain yang bisa saja dibuat oleh Marvel, namun landasan dasarnya adalah event Loki setelah God of Stories atau ketika ia sudah menjadi penjaga multiverse di akhir Loki season kedua. Kini pertanyaannya adalah, jika memang akan di-recast, aktor mana yang paling cocok menggantikan Jonathan Majors? Tentu mudah sekali bagi Marvel Studio untuk menentukan karena banyak sekali wajah yang lumayan sama dengan Jonathan Majors. Namun permasalahannya adalah tidak banyak aktor yang mau menerima tantangan akan dibanding-bandingkan bahkan dihina oleh penggemar fanatik. Namun jika Marvel Studio ingin merecast Majors, jelas aktornya harus punya karisma melebihi Majors, atau paling tidak sudah dikenal dan favorit semua orang. Contohnya adalah Will Smith, lalu ada Jeffrey Wright, Yahya Abdul-Mateen II, John David Washington, dan juga John Boyega. Dari beberapa aktor tadi, favorit kita sebenarnya adalah John Boyega. Wajahnya sangat mirip dengan Majors. Dengan wajah yang serupa, tentu Marvel tidak perlu lagi membelokkan cerita, tinggal melanjutkan saja bagaimana cerita yang sudah ada, kemudian tinggal mengubah wajah Kang di 3 proyek sebelumnya menjadi wajah John Boyega. Dia adalah aktor yang paling perfect sebenarnya. Namun sayangnya kita mendapatkan kabar terbaru bahwa John Boyega sudah memberikan jawaban bahwa ia tidak ada minat untuk menggantikan Jonathan Majors sebagai Kang di MCU. Reaksi John Boyega ini tentu sangat wajar guys, karena karirnya akan dipertaruhkan jika tidak lebih baik dari Jonathan Majors. Tapi terlepas dari semua itu, kita masih benar-benar berharap bahwa Marvel melakukan pendekatan lebih ke John Boyega agar ia mau menggantikan Majors. Selain John Boyega, sebenarnya Will Smith juga cocok untuk memerankan Kang. Meskipun memang wajahnya tidak mirip, namun pamor dan juga pengalamannya di dunia superhero memberikan nilai lebih ke penontonnya. Penggemar akan antusias dengan aktingnya jika Marvel Studios sanggup membujuk Will Smith untuk bergabung di MCU. Tapi jika Daily Screen diberikan kesempatan untuk berandai-andai menjadi petinggi dari Marvel Studio, kita sih nggak mau repot-repot menambah budget untuk mengganti pemeran dari Kang.
Sebenarnya ada satu karakter yang selama ini kita teorikan bahwa dia adalah varian dari Kang, tapi memang belum terbukti hingga detik ini. Nah, sosok ini bisa dijadikan sebagai pengganti Kang di MCU. Siapa dia? Yap, siapa lagi kalau bukan Gugum Batara Rao yang berperan sebagai Ravonna Renslayer di series Loki. Dari awal, teori para fans selalu menjuruskan kalau Ravonna Renslayer di versi live action adalah varian dari Kang tapi versi wanita. Sama seperti Sylvie yang merupakan varian wanita dari Loki. Apalagi di akhir Loki season kedua, Ravonna Renslayer terbangun di The Void dan bertemu dengan Elyad. Elyad mampu melahap apapun yang ada di hadapannya, bahkan mungkin bisa melahap multiverse jika memang dibutuhkan. Sosok Elyad ini kita duga berhasil dijinakkan oleh Ravonna Renslayer di masa lalu, makanya sekarang menjadi masuk akal dari berbagai multiverse war, kemenangan Who Remains hanya terjadi saat Ravonna membantunya. Nah, teori kita, Ravonna menggunakan Elyad sebagai senjata. Jadi, sangat mungkin dalang sesungguhnya yang membentuk Sacred Timeline selama ini adalah sosok Ravonna itu sendiri yang berpura-pura lemah namun mengawasi setiap kejadian di TVA dan juga multiverse. Ravonna Renslayer menjadikan Who Remains sebagai pion untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, nanti di project MCU selanjutnya bisa saja diceritakan kalau Ravonna ternyata adalah varian dari Kang. Ravonna sudah menyusun rencana besar untuk merebut multiverse kembali. Tapi semua itu tergantung dengan Marvel Studio bagaimana cara mereka melanjutkan ancaman Kang di proyek selanjutnya. Saat ini, proses syuting dari Deadpool sedang berlangsung dengan tidak adanya kabar atau foto dari paparazzi lagi dalam beberapa hari ini menunjukkan bahwa ada perubahan rencana dari cerita film Deadpool ketiga nantinya. Yang tadinya TVA ingin mengumpulkan para Avengers dan juga superhero Marvel terkuat demi melawan varian Kang, bisa saja naskahnya akan dirubah lagi sesuai dengan keputusan dari Marvel Studio baru-baru ini. Kalau kalian mengikuti berita dari Marvel atau setidaknya nonton daily update, setelah Jonathan Majors ditangkap pertama kali di bulan Maret 2023 lalu, Marvel dan juga para petingginya sempat mengadakan pertemuan di bulan November. Pertemuan itu tentu membahas langkah selanjutnya untuk plan B, yaitu tidak lagi melibatkan Jonathan Majors di dalam proyek mereka. Menurut majalah Insider, para petinggi Marvel itu berencana menggantikan Kang dengan Dr. Doom sebagai villain utama. Memang kita akui kalau Dr. Doom adalah sosok yang paling tepat menggantikan Kang jika dibutuhkan. Dr. Doom adalah penjahat untuk Fantastic Four juga Avengers. Nama Dr. Doom pun sudah dikenal banyak orang, sekaligus Dr. Doom juga terlibat di event Secret Wars di dalam komiknya. Seperti yang sering kita bahas di video sebelumnya, Dr. Doom diketahui adalah dalang dibalik semua masalah yang dibuat oleh Kang. Lalu para superhero Marvel segera menyadari itu semua dan berbalik melawan Dr. Doom di film Avengers Secret Wars nantinya. Itulah teori yang selalu kita gembar-gemborkan. Namun, pengenalan Dr. Doom bisa saja diceritakan di film Fantastic Four atau di Avengers 5 nantinya. Setelah tim Fantastic Four mengetahui Dr. Doom dalang dari semuanya, akhirnya Fantastic Four kembali ke masa sekarang untuk menyusun rencana bersama TVA, Deadpool, X-Men, dan juga yang lainnya untuk menghentikan aksi gila dari Dr. Doom. Setelah kita melakukan pembahasan tadi, menurut kalian mana yang lebih bagus untuk keberlangsungan multiverse saga? Apakah di recast atau justru diganti villainnya? Silahkan tambahkan di kolom komentar dan berikan teori menarik kalian, mungkin saja bisa menjadi landasan kita untuk membuat video selanjutnya. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video kita kali ini, selamat beraktivitas kembali.